Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan tidak pernah terlambat. Tujuan saya mengajarkan firman Allah ini kepada saudara adalah ketika saudara menghadapi masalah, persoalan, rasanya kok Tuhan gak tolong-tolong. Kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya pendeta. Sampai masalahnya mentok, sampai kita gak berdaya. Rasanya udah lemah. Percayalah begini, menurut pikiran kita terlambat, percuma, gak butuh lagi pertolongan karena gak bisa ditolong. Tapi percaya pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang ternyata tidak pernah terlambat menolong kita. Seperti pujian tadi, tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan dalam hidupku. Ujung inti daripada pengajaran firman Allah ini dari depan saya kasih bocoran supaya enak Anda menerima pengajaran firman pagi ini. Ujungnya begini, seringkali kalau kita punya masalah, punya kesulitan, kita berpikir Tuhan hanya sekedar memulihkan kita. Tuhan hanya sekedar memberikan ya supaya kita hidup, ada ngalami pertolongan. Pikiran kita pertolongan Tuhan sekedar pokoknya ditolong, hiduplah kita jalani hidup ini. Tahukah saudara, tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan memberikan kepada kita bukan sekedar kehidupan. Ini penting, bagian ini saya katakan rencana Tuhan yang Tuhan mau kasih berikan kepada saudara bukan sekedar kehidupan, tetapi apa? Kebangkitan. Itu tujuan saya menyampaikan firman Allah ini. Bukan sekedar hidup tapi bangkit. Sebab kalau kita baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terutama pada perjanjian baru, Anda lihat yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan menolong kita bukan sekedar kehidupan tetapi kebangkitan. Saya berharap Anda bisa menangkap pengajaran firman Allah ini, sebab saya yakin ketika saudara bisa menangkap dengan baik, Anda gak pernah kecewa ketika hadapi masalah. Anda gak pernah marah sama Tuhan ketika doamu belum dijawab. Kok saya doa sudah lama kok belum dijawab? Anda gak kecewa sama Tuhan karena Anda ngerti prinsip yang Tuhan beri kepada saudara. Bukan sekedar kehidupan, bukan hidup yang diberi oleh Tuhan. Bukan sekedar itu, tetapi sebuah kebangkitan yang betul-betul bangkit hidup saudara. Mari kita baca ayatnya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara ya. Kita baca bergantian ayat ini. Yohanes 11 ayat 1 saya membacanya, ayat 2 saudara, nanti ayat 6-nya sama-sama kita membaca ya. Saya baca ayat yang pertama, ayat 1 begini kata firman Allah. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Teruskan yang kedua saudara. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyataknya dengan rambutnya. Ayat 3 saya membacanya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat 4 teruskan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5 saya baca, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat ke-6 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sekali lagi, lewat ayat-ayat yang barusan kita baca ini, ujungnya tujuan saya mau menyampaikan sama saudara, rencana Allah yang diberikan kepada kita itu bukan sekedar kehidupan, tapi rencana Allah yang diberikan dalam kehidupan kita adalah sebuah kebangkitan. Kebangkitan yang Tuhan beri pada setiap kita. Ayat ini seingat saya sering mengajarkan sama saudara, tapi tidak ada salahnya kita lihat kembali. Kita lihat kembali ini ayat firman Allah. Di dalam ayat yang ke-1 dalam Yohanes 11 diceritakan di Betania itu ada satu keluarga yang dikasihi Tuhan. Ada 3 orang. Yang pertama Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara, dari ayat 1 kita tahu yang tua, kakak tertua itu ternyata Maria, adiknya
adalah Marta. Dan anak yang bungsu yang bontot itu anak laki-laki namanya Lazarus. Nampaknya kalau saya membaca pelajari kisah ini, Lazarus sebagai satu-satunya pria adik mereka di tengah-tengah keluarga di Betania, dia rupanya jadi tulang punggung buat keluarga. Harapan buat keluarga ini untuk jalani kehidupan. Tetapi menarik, tulang punggung keluarga si Lazarus, si laki-laki ini menderita sakit keras. Dan Alkitab catat 3 orang ini, satu keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara dari ayat yang kita baca? Dari ayat 5 kita tahu bahwa satu keluarga 3 orang ini ternyata keluarga yang dikasihi Tuhan. Saya suka katakan sama saudara, ternyata kita temukan di sini ini merupakan pemahaman yang baik buat kita supaya tidak gampang ngomel kalau kita punya masalah, bahwa ternyata keluarga yang dikasihi Tuhan, ternyata keluarga yang dicinta, disayang sama Tuhan, atau orang begitu pribadi yang disayang, orang dicinta Tuhan, itu bukan berarti dia luput dari masalah. Orang dicinta Tuhan, orang disayang Tuhan, keluarga yang dikasih sama Tuhan, itu bukan berarti dia kebal dari masalah. Sebab tertulis dalam ayat ini, keluarga ini disayang, dikasih oleh Tuhan, tapi mereka punya persoalan. Dan persoalannya tidak ringan, persoalannya berat. Masalah yang dihadapi keluarga ini adalah saudara laki-laki mereka, adik bungsu mereka bernama Lazarus, itu sakit dan sakitnya serius. Sakitnya cukup berat, cukup keras. Dan intinya begini, 2 saudara perempuan daripada Lazarus yang sakit keras ini kirim berita kepada Yesus. Dan Yesus udah terima berita itu, bahwa Lazarus sakitnya serius, sakit keras. Tujuannya Marta kirim berita adalah tolong sembuhkan Lazarus. Jadi yang saya mau katakan sama saudara, berita sakitnya Lazarus sudah nyampe sama Yesus. Yesus sudah menerimanya. Tetapi saudara ya, Yesus gak langsung datang. Aneh. Dalam kisah ini ada sesuatu yang kelihatannya dalam tanda kutip keunikan, keanehan dalam diri Yesus. Biasanya Yesus berkata, oke, aku akan datang menyembuhkan dia. Langsung segera menolong, tidak nunggu-nunggu waktu. Tetapi rupanya ada satu kasuistis pengecualian dalam ayat ini. Rupanya ayat ini dituliskan, saudara, dicatat oleh Alkitab untuk mengajar kita. Ketika kita hadapi namanya penundaan, punya masalah, ditunda-tunda, sepertinya Tuhan mengulur waktu gak langsung ditolong. Biasanya kita kalau mengalami penguluran waktu seperti ini, tertunda-tunda, lama Tuhan gak tolong-tolong kita. Kita sering kecewa sama Tuhan. Udah doa pagi kok belum ditolong. Saya udah setia loh pendeta, ibadah kebaktian tiap minggu. Bahkan saya bantu pelayanan loh. Tapi masalah saya kok tetap jadi masalah. Kok gak ada mujizat, kok gak ada berkat, kok saya belum juga dipulihkan. Lalu Anda bandingkan, lihat orang lain. Anda lihat kan teman-teman seiman saudara, kok dia sudah ditolong, dipulihkan, kok saya belum. Lalu kita mulai kecewa. Saya percaya ayat ini dicatat untuk saudara pagi ini yang sedang mengalami seperti penguluran, seperti ditunda-tunda, Tuhan gak langsung menolong saudara. Saya berharap pengajaran firman Allah ini jadi berkat buat saudara. Ada ngerti apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Dalam ayat ini Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di ayat yang ke-6 tadi, di mana dia berada. Bahkan di ayat 14, karena Yesus mengulur waktu, rupanya sengaja sampai tunggu ini terjadi. Kira-kira begitu saudara maksudnya. Maksudnya Yesus kayak begitu, sampai Lazarus ini mati. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 14. Ayat ini menceritakan begitu, gak langsung ditolong, sampai mati loh masalahnya. Mari kita sama-sama baca dengan roh yang bergelora untuk bisa menangkap ini firman. 1, 2, dan 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Mati, yang namanya mati mau diapain? Kelihatannya yang namanya Yesus sengaja bikin ini. Tunggu, memang ditunggu 2 hari lagi di mana dia berada. Memang nunggu sampai si Lazarus keluarga ini ngalami kematian sampai mati. Ingat, rencana Tuhan buat umatnya bukan sekedar kehidupan.
Rencananya adalah kebangkitan. Bukan cuma sakit hidup, ya, tetapi mati, bangkit. Pikiran kita selama ini kita berpikir Tuhan memberikan kehidupan. Ya memang, tetapi tahukah saudara kalau kita baca perjanjian baru, selalu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kebangkitan. Kalau kita berpikir kehidupan, oh Tuhan kasih kehidupan, kita akan menghindari namanya kematian. Padahal untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus harus mengalami namanya kematian. Yang saya maksudkan di sini tentang Yesus sengaja tunggu sampai mati. Mati di sini bukan mati bagi kita ya, pelajaran bukan mati sungguh-sungguh mati. Lalu saya mengajak saudara, ayo jemaat Tuhan, jemaat online, ayo sama-sama kita rame-rame bunuh diri yuk mati. Bukan itu. Mati ini adalah sebuah pengalaman kehidupan, suasana kehidupan, persoalan kehidupan, kesulitan kehidupan yang kita alami sampai mati. Mati itu berarti gini, udah gak bisa apa-apa, gak ada daya kita. Maju gak bisa, ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa. Itu namanya mati. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah gak bisa bergerak. Kalau orang dagang sudah gak bisa jual dia. Udah modalnya habis, barangnya gak punya. Atau barangnya punya, udah orang gak mau beli. Itu mati. Kalau perusahaan cuman tinggal nama saja pabriknya. CV apa, pabrik apa namanya. Tapi sudah tidak beroperasi, itu namanya mati. Suasananya, keadaan masalahnya yang kita mengalami kematian. Bukan mati secara fisik yang sedang saya ajarkan sama saudara. Banyak kita menghindari, gak mau suasana ini. Saya diingatkan satu ayat sebelum saya masuk pada ayat berikutnya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Kita baca dulu ayat 10, saya baca saja. Anda perhatikan ayat-ayat ini, menarik. Perkataan Paulus dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Biasanya banyak orang Kristen atau orang mengajarkan firman Allah, dicomotnya, diambilnya cuman bagian depan saja. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Memang pengenalan penting. Dalam pengajaran kami orang karismatik, orang Pentakosta, Pantekosta, selalu yang dikejar pengenalan. Ngalami Tuhan secara pribadi. Tapi banyak orang bicara pengenalan pribadi yang dicomot cuma bagian depan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan perhatikan kuasa kebangkitannya. Dan perhatikan untuk mengalami kuasa kebangkitan disambung dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang horor kalimat berikutnya. Horor saya sebutnya ngeri juga. Paulus bisa ngomong begini. Dan dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan apa saudara? Dia dalam kematiannya. Alkitab tidak katakan begini. Alkitab tidak tulis begini. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam karakternya. Bukan loh. Bukan. Memang kalimatnya horor, menakutkan bacanya. Ada banyak hamba Tuhan pakai bahasa dan boleh saja, saya setuju juga sih. Cuman saya nggak pernah ngomong begini, tapi saya cuman pinjam perkataan seorang hamba Tuhan berkata ini. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Seorang hamba Tuhan katakan, dari mana ya kegilaan dari Paulus kok sampai dia berani berkata seperti ini. Jujur saja, ayat ini kalau saya sodorkan kepada saudara termasuk kepada saya, beranikah kita berdoa kepada Tuhan permintaan kita seperti ini? Yang kita inginkan kayak begini, beranikah kita? Saya pikir saya pun berkata, aduh tunggu dulu, berani nggak saya ya? Seperti Paulus, kegilaan apa yang ada pada Paulus gitu loh. Sampai dia mengucapkan, menerbitkan doa seperti ini. Di mana aku menjadi serupa, dikatakan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan serupa dalam karakternya, serupa dalam kematiannya loh. Dan kita tahu sama-sama, seperti saya katakan tadi barusan, kematiannya Yesus itu horor. Kematiannya bukan kematian yang enak, yang nyaman. Kematiannya horor. Saya gak usah cerita itu. Anda sudah tahu bagaimana proses kematiannya Tuhan. Horor banget. Makanya seorang hamba Tuhan sampai memilih kata bahasa. Dari mana ya kegilaan Paulus? Kok dia berani mengucapkan ini? Orang ini loh kok berani. Serupa dalam kematian dengan Yesus. Untuk ngalami apa? Kenapa dia berani mengucapkan ini? Dari ayat
11-nya kita baru tahu. Ini ayat 11-nya. Nah ayat 11 saya ingin kita baca keras sama-sama ayat ini. Baca dengan sukacita. Filipi 3 ayat 11. Ayo sama-sama baca 2 dan 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ternyata serupa dalam kematian supaya benar-benar beroleh yang namanya kuasa kebangkitan itu. Jadi dari ayat ini saya berpijak bahwa yang Tuhan memberikan kepada kita bukan sekedar kehidupan, tapi sebuah kebangkitan. Ya, kebangkitan dari kematian. Makanya sengaja Yesus tinggal 2 hari lagi di mana dia berada, karena dia bukan sekedar memberikan kehidupan atau sekedar kesembuhan, tapi dia mau menyatakan kuasa kebangkitan. Sengaja ditunggu mati sampai mati, kan itu maksudnya. Dan kita lihat begitu dia nyampe Yesus di di Betania, komentarnya Marta itu seperti ini. Saudara, saya baca ayat ini. Yohanes 11 ayat 21, ada lihat di screen saudara ya. Maka kata Marta kepada Yesus, masuk akal sih secara logika, itu perkataan kita juga sama barangkali. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, berapa hari yang lalu engkau langsung datang, saudaraku pasti tidak mati, dia akan sembuh. Tapi kan saya bilang sama saudara, yang Tuhan mau berikan bukan sekedar kesembuhan, tetap hidup, sembuh dan hidup. Bukan itu. Rencana Tuhan, keinginan Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada keluarga yang dikasihinya. Saya percaya pagi ini bukan cuma keluarga Maria, Marta dan Lazarus yang dikasihi Tuhan. Keluarga saudara pun dikasihi Tuhan. Keluargamu dikasihi Tuhan, hidupmu dikasihi Tuhan. Jangan ada yang berkata Tuhan gak mengasihi saya Pak. Stop saya katakan. Ada berkata Tuhan gak cinta dalam hidupku. Saya mau berkata dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi keluargamu, Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan mengasihi suamimu, Tuhan mengasihi istrimu dan anak-anakmu. Tuhan mengasihi setiap kita. Dan yang Tuhan beri kepada kita bukan sekedar sembuh, bukan sekedar pulih, bukan sekedar hidup yang dia berikan. Sembuh dan hidup yang dia berikan apa? Kebangkitan. Kebangkitan, sebuah mujizat yang jauh lebih besar. Betul-betul bangkit. Sampai kita gak bisa berkata, ini karena aku. Gak bisa. Sampai mulut kita gak bisa berkata, ini karena strategiku. Ini karena aku sarjana Pak, sekolahnya S2 Pak, di Inggris Pak. Mungkin saudara ya. Sampai mulut kita gak berani ngomong itu. Karena apa? Tuhan menyatakan sebuah kuasa kebangkitan. Orang pun tahu gitu loh. Ini hebat, ini Tuhannya dia. Kalau bukan Tuhan yang membangkitkan, gak mungkin kita alami. Tuhan sengaja ditunggu sampai betul-betul mati, baru dia datang. Tapi mulutnya, responnya, perkataan daripada Marta, itu seringkali juga menjadi responnya kita. Saya suka ajarkan sama saudara, masalah orang Kristen itu bukan persoalan sebesar apapun yang kita hadapi. Karena kita yakin dan percaya, persoalan sebesar apapun kita percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita. Masalah kita itu pada respon kita. Ketika kita dihantam sama masalah, kesulitan datang hantam kehidupan kita. Bagaimana mulut kita komentarnya. Respon hati kita, perkataan kita, hidup kita bagaimana. Seringkali respon kita salah, modelnya kayak Marta. Secara logika, kedatangan Yesus di Betania itu terlambat. Karena apa? Lazarus sudah mati. Pikirannya Marta sama dengan pikiran kita. Kalau Lazarus sudah mati, ya berarti nggak perlu lagi kedatangan Yesus. Nggak perlu lagi, Yesus sudah mati kok. Mau diapain? Tapi tetap saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan Yesus itu seperti judul tema kita, pujian kita, tak pernah terlambat menolong kita. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Seberat sebesar apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya pesan saya pagi ini, kalau saudara merasa diulur, tertunda-tunda, seperti keluarga yang dikasihi Tuhan, kok belum juga ditolong. Ingat, jangan komen yang salah. Jangan bertindak yang salah untuk membantu Tuhan. Tuhan gak perlu saudara tolong.
Dia bisa tolong saudara. Yang penting pagi hari ini saudara harus percaya, yakin bahwa Tuhanku tidak pernah terlambat menolong hidupku. Anda bisa mulai komentar di chatting YouTube yang atau di Facebook yang ada. Katakan, aku percaya Tuhan tidak terlambat menolong hidupku. Tuhan tak pernah terlambat menolong masalahku. Anda mulai chatting. Apalagi sesuai kalau hari ini kau punya beban yang berat. Imani, katakan dengan perkataan iman mulai chatting. Dengan masalahku ini Tuhan tak pernah terlambat menolong aku. Dan saya berdoa pertolongan Tuhan, kuasa kebangkitan dinyatakan dalam hidup setiap saudara. Kuasa Tuhan bekerja. Jangan membantu Tuhan. Jangan bertindak yang salah. Jangan komentar yang salah seperti Marta. Coba kau datang beberapa hari yang lalu. Saudaraku gak mati. Gak ngerti pikiran Yesus. Gak ngerti destininya Tuhan. Gak ngerti rencana Tuhan. Orang kalau gak ngerti sama rencana Tuhan, komennya pasti salah. Tindakannya salah. Nanti dia kecewa lama-lama. Dari kata-kata ini kita bisa merasakan agak kecewa Marta. Coba Tuhan, engkau datang beberapa hari yang lalu. Saudaraku gak akan mati. Kecewa kan? Orang gak ngerti rencana Tuhan kecewa. Ingat, kalau saudara belum ditolong pagi ini masalahmu berat Pak, belum ada pertolongan dari Tuhan. Doaku belum dijawab, tunggu dulu. Tuhan mau memberikan sebuah kebangkitan yang luar biasa kepada saudara. Bukan sekadar hidup. Saya kasih contoh, Anda jangan bertindak salah. Ya, respon yang salah seperti Sarah dan Abraham. Saya baca ayatnya ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3, Sarah itu merasa Tuhan terlambat menepati janjinya untuk memberinya anak, sehingga dia memberikan Hagar kepada Abraham. Saya baca saja ayat ini. Adapun Sarai, Sarah kemudian diubah namanya, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah, oleh Hagar, aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan ayat yang ketiga. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara, di dalam menantikan pertolongan Tuhan, jangan bertindak salah, jangan komentar salah. Anda gak perlu membantu Tuhan. Tuhan tahu kok bagaimana caranya yang tepat pada waktunya yang baik menolong setiap kita. Ingat, percayalah, segala sesuatu itu indah tepat pada waktunya dia tolong kita. Tunggu saja kebangkitan yang dia beri. Jangan model Sarah. Dia datang kepada Abraham, dia pikir Tuhan gak menepati janjinya. Terlambat Tuhan tolong kita. Kayaknya bukan lewat aku. Padahal firman Allah berkata lewat Sarah, benih keturunan ilahi, anak perjanjian. Tapi berkata terlambat. Dan setiap tindakan kita yang Tuhan gak suruh, yang kita kerjakan, yang Tuhan gak suruh kerjakan, kelancangan kita, yang Tuhan gak firmankan kita lakukan, yang Tuhan suruh kita gak kerjakan. Ini selalu bikin kemerosotan dalam hidup kita. Rencananya Tuhan buat kita yang harusnya 100%, mungkin tinggal 75%. Kurang, gak tuntas, tinggal 50%. Merosot rencana Tuhan. Sebetulnya ada banyak hal yang besar. Gara-gara ini terjadi masalah. Ada banyak, gak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Gak ada masalah jadi masalah. Ini masalah yang tertinggal karena kesalahan Abraham dan Sarah. Karena dari Hagar, singkatnya begini, lahirlah Ismail. Nanti dalam lama kemudian dari istri Sarah ini lahir anak perjanjian. Anak Abraham cuma satu ya, anak perjanjian. Cuman Ishak itu anak perjanjian. Tapi dari Hagar memang ada anak, tapi bukan anak perjanjian, namanya Ismail. Dan dari tindakan yang Tuhan gak suruh ini, coba-coba bantu Tuhan gitu kira-kira. Coba-coba kasih jalan keluar dengan caranya manusia. Saudara, jangan menolong hidupmu dengan caramu cari jalan keluar. Yang terjadi apa? Masalah goncangan terjadi di dunia ini sebetulnya Indonesia, Amerika, Singapura, Cina segala macam cuman figuran kan. Bintang utamanya kan Ismail dan Ishak.
Peperangan terjadi di dunia seringkali ini kan masalahnya. Dua ini saudara ya. Nanti Indonesia ikut-ikutan kena juga getahnya kita orang Kristen. Ada masalah Ismail dan Ishak. Saya nggak bicara panjang tentang itu. Tapi ini kan yang terjadi saudara ya. Dunia ini cuman ini yang terjadi, selalu ini. Nah saya kasih contoh yang kedua saudara ya. Tentang Saul. Raja Saul merasa Nabi Samuel datang terlambat. Dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dia cuman raja. Saudara catat saja deh ayatnya, mungkin gak usah dibaca, nanti gak selesai saudara ya. Dalam cerita ini Saul berperang dengan Filistin, Israel saudara ya. Itu tentara-tentaranya Saul udah pada ketakutan. Karena bangsa Israel umat Allah punya kebiasaan. Setiap kali mereka mau berangkat berperang, selalu ada korban, persembahan dinaikkan pada Tuhan. Cari Tuhan dulu. Nah Nabi Samuel ditunggu-tunggu gak datang-datang. Lalu kelancangan selonong boy yang namanya Raja Saul. Dia cuman raja. Dia berhak, dia punya hak dikasih wewenang sama Tuhan. Hanya ngatur negara, memerintah rakyat, urusan politik, urusan tata negara, urusan ekonomi. Itu urusan raja. Bukan urusan mempersembahkan korban datang kepada Allah. Itu urusannya imam. Samuel itu imam. Dia nabi dan imam dan hakim dia saudara ya. Itu urusannya. Jadi jangan melampaui otoritasnya Tuhan. Jangan melampaui batasan yang dikatakan Tuhan. Ini sudah melewati serong dari batasan Tuhan. Bikin Tuhan marah loh. Ketika Saul dia lancang yang Tuhan tidak suruh dia lakukan. Dia persembahkan korban. Samuel datang. Kalau kita baca saudara di ayat yang ke-13, saya baca saja, saya potong ayat ini. 1 Samuel 13 di ayat 13. Begitu dia persembahkan korban, Samuel kembali. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi rencana Tuhan, destininya buat Saul dan keluarganya. Tuhan katakan, Saul nanti rencanaku yang jadi raja atas Israel. Semuanya dari keturunan generasi keluargamu. Tidak ada dari keluarga yang lain. Tapi ternyata gara-gara perbuatan bodoh. Setiap kita coba membantu Tuhan. Setiap kita melakukan yang Tuhan tidak suruh. Samuel firman adalah katakan, itu perbuatan bodoh. Respon kita yang salah, itu perbuatan yang bodoh. Maafkan saya kalau saya berkata kepada Anda semua pagi ini, termasuk mengoreksi saya tentunya. Ya, jangan sampai karena masalah yang kita hadapi, lalu kita melakukan sebuah jalan keluar yang bodoh. Anda coba pakai cara kita, kekuatan kita, jalan kita. Jangan lakukan perbuatan yang bodoh. Itu membuat rencana berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita terima. Berkat yang kita terima untuk generasi anak cucu kita itu jadi merosot, bahkan diambil sama Tuhan. Batal deh berkatku buat kamu, rencanaku putus hanya sampai di sini. Kenapa? Perbuatan bodoh yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Memang terkesan terlambat Tuhan menolong. Itulah pikiran kita. Kadang kita mulai coba menolong Tuhan. Jangan berbuat bodoh. Percaya gini, yakin begini. Meskipun udah berat yang kita hadapi, yakin percaya pagi ini. Tuhan tak pernah terlambat menolong masalahku. Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidupku. Karena ternyata saat kepepet Nabi Samuel datang kan. Coba dia tidak keburu-buru. Semuanya tidak masalah. Rencana Allah tidak akan ada Raja Daud yang muncul. Harusnya setelah Saul, siapa kemudian? Yonatan. Setelah Yonatan, Mephiboset. Setelah Mephiboset, ya siapa gitu anaknya jadi raja. Tapi semua terpotong, digunting sama Tuhan. Berkatnya digunting. Rencananya dipotong hanya sampai di situ. Karena perbuatan yang bodoh. Saya percaya berkat kebangkitan, kemenangan yang Tuhan beri kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita besar, dahsyat, luar biasa. Berkatnya panjang sama kita. Rezekinya panjang sama kita. Jangan digunting. Jangan yang tersedia merosot. Kenapa?
tindakan bodoh yang kita buat. Saudara gak usah bantu Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Meskipun pikiranmu berkata, tapi terlambat Pak, sudah waktunya Pak. Percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita berpikir terlambat. Tuhan kadang begini, sampai memang kita gak mampu baru dia tolong kita. Sampai kita gak bisa berkata, ini memang Tuhan yang tolong. Kalau gak Tuhan, mana bisa aku begini. Ini kalau saya teruskan panjang. Jangan seperti Ribka nolongin Yakub. Dia dengar si suaminya Ishak mau kasih berkat sama Esau, lalu dia kecepatan, dia dorong anaknya, ambil berkatnya. Gara-gara nipu ajaran ibunya. Itu nanti Yakub dapat berkat hak kesulungan, tapi dia mesti pergi dari rumah. Ya, coba menolong Tuhan dengan cara yang salah. Itu bagi Ribka menjadi telaga air mata kesusahan sampai dia mati. Gara-gara perbuatan yang salah, selonong boy. Menolong caranya Tuhan, Anda lihat. Itu sampai mati Ribka yang dia cintai Yakub. Dia gak pernah ketemu sama Yakub. Sampai dia mati, dia berlinang air mata, kangen dia pengen ketemu anaknya. Tapi gak pernah bisa ketemu. Anda ngerti cerita itu? Itu sebuah kesalahan yang Tuhan gak suruh dia lakukan. Saudara, gak usah bantu Tuhan. Percaya gini, gak pernah terlambat kalau Tuhan berkati kita. Ribka berpikir bahwa kasihan nanti anakku udah dapat berkat. Dengarkan saya. Jangan tiru mamah model Ribka. Ya, untuk dapat berkat pakai cara yang salah. Yakin, kalau saudara punya satu anak, untuk satu anakmu Tuhan sudah sediakan berkat. Kalau saudara punya 2 anak, punya 3 anak, boleh. Punya 5 anak, silakan, anak saudara sendiri. Tapi percaya, dari 1 anak nomor 1 sampai nomor 5, setiap anak-anakmu Tuhan sudah sediakan berkat buat mereka. Nggak usah takut, nggak usah cemas. Yang penting jangan pakai cara yang salah ngajari anakmu. Ya, saudara ya. Jangan lakukan perbuatan yang bodoh seperti Ribka. Itu perbuatannya Ribka, coba nolongin nipu dengan cara nipu. Anda tahu, itu jadi telaga air mata kesusahan sampai mati. Sampai dia rindu mati, merindukan Yakub. Matanya gak pernah lihat Yakub, tangannya gak pernah peluk anak yang dia cinta. Sampai mati, gak ketemu sama Yakub. Telaga air mata kematian, saudara ya. Yang Anda harus lakukan adalah, mungkin saya langsung potong. Ada catat saja ayat ini, ya Markus pasal 5, 35, 36. Yairus, dia gak banyak komen. Ketika Tuhan berkata, ya percaya saja, jangan takut, percaya saja. Dia gak komen macam-macam. Dia gak berkata, ini sih gara-gara perempuan pendarahan nyelak waktu, ngambil waktu makanya anakku mati. Karena salah satu keluarga Yairus katakan, sudah jangan bikin repot, Yesus anakmu sudah mati. Tapi lihat, Yairus gak komen apa-apa loh. Dia gak nyalakan perempuan pendarahan, gara-gara dia waktunya habis anakku mati. Enggak. Dia percaya ada Yesus, ada pertolongan. Ini pun terjadi kepada tokoh-tokoh orang muda. Daniel, Sadra, Mesak, Abednego. Mereka tetap percaya walaupun seolah-olah. Dan memang Tuhan seperti terlambat menolong mereka. Pasti mereka berdoa 4 pemuda ini. Tuhan tolong jangan sampai aku masuk gua singa. Aku percaya Tuhan. Aku mengimani aku tidak masuk gua singa. Tapi apa yang terjadi? Rencana Allah beda dengan rencana manusia. Yang kita minta kadang tidak seperti kita harapkan. Daniel masuk di sumber masalah gua singa. Tapi lihat, apa Tuhan terlambat menolong? Enggak. Singa gak bisa makan dia. Di sumber masalah loh. Tepat pada waktunya. Yunus dilempar di laut. Ikan besar datang menyelamatkan tepat pada waktunya. Laut Teberau tertutup, Tuhan kasih jalan keluar. Ketika tentara Firaun sudah dekat mau bunuh mereka, selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Sampai kepada Sadra, Mesak, Abednego, pasti berdoa kayak kita. Aku yakin Tuhan, aku pasti tidak masuk di api yang menyala. Tetap masuk. Tapi apa Tuhan terlambat? Enggak. Tuhan tidak pernah terlambat menolong 3 pemuda. Tuhan hadir di tengah-tengah api pencobaan itu. Dan selamat dan tertolong. Mereka tidak pakai kekuatannya. Mereka tidak perlu membantu Tuhan. Tindakan saudara tidak boleh salah. Respon mesti benar. Tetap sabar. Karena memang sengaja begitu kita udah gak berdaya. Dalam tanda begini. Tanda tulis begini. Suasana kematian. Artinya gini. Kita udah gak bisa bikin apa-apa. Di situ tepat pada waktunya Tuhan menolong kita. Seperti orang mengandung makin besar. Disitulah saat dia akan melahirkan.
melahirkan mujizat, melahirkan pertolongan. Saya tidak perpanjang firman Allah, walaupun masih ada beberapa ayat yang saya mau bagikan sama saudara, tapi saya pikir cukup pagi ini. Anda bisa menangkap kebenaran firman. Rencana Tuhan bukan sekedar kehidupan, tapi sebuah kebangkitan. Lazarus yang mati itu mengalami kebangkitan, dan memang hidup tapi lewat kebangkitan. Suasana kematian itu membuat kita mengalami kebangkitan. Saya berdoa pagi ini, kuasa kebangkitan melawat setiap saudara.